Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Maulidah, mahasiswa Universitas Muria Kudus dari kelas Akuntansi A. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai fungsi staffing. Mari kita mulai. Yang pertama, definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi, guna mendapatkan karyawan yang efektif. Definisi staffing menurut R. Duane dan J. Clifton, staffing merupakan proses formal dari memastikan bahwa organisasi mempunyai sumber daya atau memenuhi syarat untuk mendekati tujuan dan mewakili sumber hidup dari setiap perusahaan. Langkah penyusunan staffing. Langkah-langkah penyusunan staffing yang pertama adalah perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, penarikan atau rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, pengenalan dan orientasi. Yang keempat adalah latihan dan pengembangan karir. Yang kelima, balas jasa dan penghargaan. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM mempunyai 4 pokok penting. Yang pertama adalah untuk kebutuhan masa depan. Kedua, untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian. Yang keempat, pengembangan. Kemudian, 2 macam kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi, yaitu kebutuhan tenaga kerja staf atau manajerial. Kebutuhan tenaga kerja staf ini, cara menentukannya yaitu dengan meneliti kebutuhan melalui analisis organisasi, yaitu jabatan-jabatan dalam struktur organisasi yang masih kosong atau belum ada pejabatnya akan menunjukkan berapa jumlah pejabat yang dibutuhkan. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan tenaga kerja operasional. Caranya yaitu dengan menganalisis volume kerja dibandingkan dengan kemampuan kerja setiap tenaga kerja. Contohnya, misalnya di sebuah perusahaan per bulannya terdapat 200 volume kerja dan sedangkan per bulannya terdapat 20 per tenaga kerja menghabiskan 20 unit volume kerja. Jadi kebutuhan tenaga kerja operasionalnya yaitu 200 dibagi 20 adalah 10 orang. Kemudian penarikan atau rekrutmen dan seleksi. Penarikan atau rekrutmen. Penarikan adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Seleksi. Seleksi merupakan kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Metode seleksi memiliki 2 metode, yaitu metode gawang berantai. Metode gawang berantai ini yaitu calon pegawai diseleksi secara bertahap. Kedua, metode kompensatori. Metode kompensatori ini yaitu dengan calon karyawan diuji sekaligus tanpa pentahapan. Pengenalan dan orientasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau pengenalan pegawai baru kepada pemimpinannya.
sejarah organisasinya, pekerjaannya, dan teman-teman sekerjanya. Latihan dan pengembangan. Metode latihan pegawai diantaranya yaitu yang pertama, self-study atau belajar sendiri. Yang kedua, tugas belajar. 3. Upgrading. Yang keempat, magang. Yang kelima, closing. Yang keenam, perputaran jabatan. 7. Permainan peranan. Yang kedelapan, seminar, rapat-rapat, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah vestibule school. Balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan secara langsung maupun tak langsung dan finansial, non-finansial kepada para karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Wujud kompensasi yang pertama adalah uang. Uang ini berupa upah dan gaji, tunjangan, dan bonus. Yang kedua adalah natura. Natura ini berupa beras, minyak, kopi, dan lain-lain. Yang ketiga ini kenikmatan. Kenikmatan ini berupa fasilitas kendaraan, fasilitas rumah, dan fasilitas kesehatan. Kemudian transfer. Transfer adalah usaha untuk menempatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuan transfer adalah untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi. PHK. PHK adalah pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawannya. Alasan pemutusan hubungan kerja yang pertama ini ialah permintaan pegawai sendiri atau mungkin pindah ke perusahaan lain, pindah ke tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, keputusan perusahaan atau organisasi. Karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib atau urusan disiplin pegawai. Yang ketiga adalah pegawai meninggal dunia. Yang keempat, telah habis jangka waktu kontrak kerjanya, seperti disebutkan dalam surat perjanjian kerja bersama. Dan PHK ini memiliki tujuan. Tujuan dari PHK ini ialah untuk mengadakan peremajaan pegawai, sehingga prestasi yang dicapai pun akan tinggi. Dan pemberhentian kepada para pegawai yang usia lanjut karena prestasi mereka menurun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa staffing merupakan suatu tindakan atau usaha untuk memenuhi kebutuhan para tenaga kerja manusia guna untuk mendapatkan para karyawan yang efektif. Dan dalam penyusunan staffing ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu dengan perencanaan SDM. Kedua, penarikan atau rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, yaitu pengenalan dan orientasi. Yang keempat, pemberian balas jasa dan penghargaan karyawan. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.